Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau menanam anggrek ya. Jadi ini beberapa jenis anggrek yang dikirim dari teman kita di Kalimantan sana dan lumayan sudah mulai layu karena lamanya di perjalanan. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi ya. Jadi kita buat media tanamnya dulu. Jadi kita mau gunakan bekas genteng dan batu bata ya, bata merah. Jadi ini teman-teman, kita mau pakai medianya adalah genteng ya, karena kita tahu bahwa bahan genteng ataupun bata merah adalah salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai media tanam anggrek. Salah satu alasannya adalah karena bahan-bahan ini bersifat porous ya. Bersifat porous artinya bisa menyerap air dengan cepat dan melepaskan air dengan cepat. Karena kita tahu anggrek sendiri adalah jenis tanaman ya yang tidak terlalu membutuhkan banyak air. Oke teman-teman, setelah kita buat ini pecah jadi bongkahan kecil-kecil, kita dulu sebelumnya kita siram dulu ya, karena ini memang batu bata atau bekas genteng yang kering. Kita siram dulu sebelumnya teman-teman, biar ya sedikit basah dan terkandung air. Dan selanjutnya ini teman-teman, karena ini kita ambil sembarangan saja, jadi lebih bagusnya biar bisa netral dari jamur-jamur yang bersifat patogen, kita kasih biofungisida. Nah ini adalah biofungisida dari Bisotani yang mengandung fungi trichoderma. Oke, jadi teman-teman langsung kita taburkan saja. Dan ini juga biofungi ini bisa langsung dicampur ya, atau dikasih pada tanaman teman-teman atau segala jenis tanaman. Selanjutnya kita masukkan dalam pot. Ini adalah pot yang keren ya teman-teman, dari serabut kelapa yang dimix dengan ijuk. Teman-teman bisa buat sendiri atau beli di marketplace, harganya sangat murah, mulai dari 5 ribuan sampai 10 ribuan saja. Jadi ini sangat bagus sebenarnya. Bahan ini bertolak belakang antara media tanamnya, yaitu genteng atau batu bata merah, dimana kita tahu bahwa genteng ataupun bata merah ataupun arang itu bersifat porous ya, sedangkan untuk serabut kelapa ini bisa menahan air. Jadi sifat yang bertolak belakang ini sebenarnya mix yang bagus untuk tanaman anggrek. Kenapa saya bilang begitu? Jadi anggrek tidak akan kelebihan air karena menggunakan media yang bersifat porous, dan tidak akan kehilangan air karena pot luarnya adalah bahan yang bisa menahan, mengikat air. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan ya, ketika nanti anggreknya ini besar atau tumbuh, akarnya bisa keluar melewati dinding pot. Nah sebenarnya kalau yang kita misalnya modal gantung ya, kita gantung, maka pikiran saya ya, kita tidak perlu menyiram tanaman ini dari atas ya. Misalnya kita gantung, kita cukup bisa menspray atau menyemprot pot serabut kelapa ini dari luar. Jadi sifatnya yang dapat menyerap air ini itu sebenarnya sudah cukup memberikan asupan air untuk anggrek. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, paduan antara media dan pot tanam anggrek ini adalah paduan yang sempurna menurut saya teman-teman. Jadi pengisiannya langsung aja teman-teman, kita kasih alas terlebih dahulu dari genteng-genteng, pecahan genteng ya. Jadi itu alasannya pertama kenapa kita pecah-pecah ya, karena kalau besar juga nanti akan jadi beban berat ya, berat. Nah lebih bagusnya sih pakai genteng. Bisa pakai bata merah, cuman kalau batu merah padat jadi berat kalau misalnya tanaman gantung, tapi tidak apa-apa kalau misalnya di mix ya, dicampur. Oke, jadi ini teman-teman, nah ini dia bentuk semuanya ya, lumayan menarik ya teman-teman, bisa jadi tampilan yang estetik nanti kalau digantung baik di depan rumah atau di mana. Dan ini dia tampilannya teman-teman. Oke, jadi demikian teman-teman cara tanam anggrek dengan media dan pot yang sempurna. Jangan lupa ikuti untuk nantikan kabar selanjutnya tentang anggrek ini.